Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pertemuan yang ketujuh, Jumat 2 Oktober 2020, bab kedua tentang rekayasa, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, maka seperti biasa berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran lewat WA yang diedarkan. Lalu bagi yang tidak remedial, siapkan buku latihan. Hari ini memberikan latihan. Dan bagi yang remedial, nanti linknya Mem kirim secara pribadi. Tetapi di absen dulu ya. Nah, anak-anak, setelah mempelajari bab 2 ini, maka anak-anak diharapkan mampu yang pertama, menghargai keberagaman kelistrikan listrik di daerah setempat dan Nusantara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan instalasi listrik sederhana di daerah setempat dan daerah lain. 3. Merancang pembuatan model instalasi listrik rumah tangga dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. 4. Mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, ini latihan bab 2 tentang rekayasa. Yang pertama, ciri khas rangkaian paralel adalah adanya pembagian beban yang berbeda. 2. Lampu lalu lintas memiliki prinsip kerja dari rangkaian listrik paralel. 3. Pemakaian daya listrik dapat dilihat pada sebuah komponen yang bekerja dengan berputar, yang disebut spin control. 4. Satuan skala denah yang biasa digunakan dalam pemasangan instalasi listrik adalah 1:100. 5. Petunjuk besarnya daya listrik yang telah digunakan pelanggan dapat dilihat pada bar gauger atau meter listrik. 6. Instalasi listrik rumah tinggal dikategorikan dalam kelompok atau grup yang diistilahkan sebagai panel hubung bagi. Berdasarkan tempat pemasangannya, ada 2 tipe stop kontak, yaitu stop kontak jenis inbound dan outbound. 8. Dalam KWH, indikatornya terlihat berupa angka. 9. Syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah dipasang sumber tegangan sehingga potensialnya menjadi sama. 10. Muatan listrik berbanding lurus dengan kuat arus dan waktu. 11. Rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar, sehingga
tidak dibutuhkan mode tertentu sebagai jembatan percabangan arus. 12. Saklar untuk penerangan umum ditempatkan di dekat pintu. 13. Rangkaian tespen berbentuk obeng memiliki mata minus. 14. Bargainser yang lazim ditemui dibagi menjadi 2 kategori, yaitu analog dan digital. 15. Bagian pengaman listrik lebih dikenal orang dengan nama sakring. 16. Ciri khas dari rangkaian paralel adalah adanya pembagian beban yang berbeda. 17. Di bangunan tinggi, energi listrik digunakan untuk menjalankan berbagai perlengkapan gedung seperti lift, AC, komputer, dan lain-lain. 18. Steker besar biasanya sudah dilengkapi dengan lempeng logam yang berfungsi sebagai ground. 19. Kuat arus pada rangkaian paralel ada yang sama dan ada yang berbeda. 20. Warna khas kabel NYY adalah hitam. Nah, anak-anak, latihan ini ditulis di buku latihan seperti biasa, difoto, lalu kirimkan ke WA Mem. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Bagi yang remedial, pahami soalnya baik-baik sehingga hasilnya bagus mencapai KKM. Terima kasih. Selamat bekerja.